Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang. Nah, ini apa nih Bapak Ibu? L ya. L-nya di sini diketahui memiliki panjangnya L gitu ya. 30 cm. Sama dengan 30 cm. Oke, Bu, benar, Bu. Pada saat ditiupkan udara, ternyata kecepatan bunyinya V-nya gitu ya. V sama dengan 340 meter per sekon. Oke. Maka besar panjang gelombang yang dihasilkan lambda ada berapa senti, Bu? Lambda itu apa, Bu, persamaannya, Bu? Lambda sama dengan 2L. Gitu kan? Berarti sama dengan 2 dikali 30. Berapa hasilnya, Bu? 60 cm. 60. Ya, saya kok pakai rumus yang muter-muter ya tadi. Gimana, Bu? Pakai rumus yang tipe organa malahan tadi. Boleh, Bu. Boleh. Coba. Kita masukkan, Bu, ya. Pipa organa itu kan berarti kan gimana, Bu? F gitu, Bu, ya. F sama dengan N plus 1 V per 2L. Oke, per 2L. Oke kan? Oke. Nah, terus kemudian frekuensinya berapa? Dicari dulu frekuensinya. Iya, Pak. Oh, boleh, Bu. Jadi sebenarnya itu kan dari sini kita mengetahui bahwasanya persamaan F itu frekuensi itu kan sepersekon ya, sama dengan V per lambda kan. Sebenarnya begini Bapak Ibu, V per lambda begitu sebenarnya. Nah, kita tahu bahwasanya lambda, nah dari sini lambda itu nilainya adalah 2L. Makanya tinggal lambda sama dengan 2L, 2 kali 30 sama dengan 6. Pak, saya cari frekuensi dulu. Boleh, Bu, nggak apa-apa. Nanti dihitung lagi. Gimana, Bu? Ya, Bu. Soalnya biasanya ini biasanya pakai yang macam nada dasar, nada atas, nada atas kedua. Benar, Bu. Ini ya. Ya, Bu. Jadi kalau pipa itu biasa karena ada itunya, ada nada dasarnya. Jadi karena tidak ada ininya, tidak ada dia nada dasar ke berapa, jadinya nada ini. Jadinya tadi pakai rumusnya nada dasar. Oh gitu. Tetap sama hasilnya 60. Tetap sama, bener Bu. Ibu ngitung frekuensinya dulu Bu ya. Iya, kalau tidak langsung Pak, V per lambda sama frekuensi sama dengan V per lambda sama dengan V per 2L. Berarti V sama V kan sama dengan 340, jadi lambdanya 2L. Jadi V ini Ibu Dapat, hitung 2L apa? kan. Ketemu F-nya dulu. Dapat ya? Kan F kan sama dengan V. Enggak pakai Pak. Langsung V per lambda sama dengan V per 2L. V per lambda sama dengan pakai perbandingan. V per lambda gitu ya. Lambda itu sama dengan V per 2L. V per 2L. Maka V-nya dicoret, maka ketemu lambda sama dengan 2L. Ini kan sama kan di sini? Iya. Ini kan? Iya, Pak. Ya udah tinggal 2 kali 30, 60 sudah. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Pak Satri. Jelas ya. Jadi memang kita modifikasi ya. Kita modifikasi ya. Memang soal-soalnya kita modifikasi ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nomor 2, diketahui frekuensi nada atas kedua. Berarti N-nya berapa nih, Bu? N sama dengan? Nada atas 2. 2 ya. Oke. Pipa organa terbuka X sama dengan frekuensi nada atas pertama. Berarti N-nya sama dengan 1. Pipa organa tertutup Z. Oke. Jadi di sini kita bisa menulis, Bu.
frekuensi F2 terbuka itu sama dengan F1 tertutup. Jika panjang pipa organa X ini punyanya terbuka apa tertutup, Bu? Terbuka, Pak. Terbuka. Oke. Maka panjang pipa organa Z, jadi yang ditanyakan yang tertutup berapa? Nah, kita tulis saja di sini, Bu. Terbuka berarti frekuensinya itu N gitu ya, plus 1 dikali V per 2L dibagi 2L begitu. 2L sama dengan F1 tertutup berarti kita tulis 2N plus 1 gitu dikali V per 4L. Oke, ya sudah sampai sini udah enak, sudah aman, sudah 4L. Nah, yang bisa dicoret kita coret, V-nya coret. Nah, kita masukkan dulu. L-nya bisa dicoret? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena beda. L yang terbuka itu 50, L yang sebelah kanan ini yang tertutup, yang ditanyakan gitu kan. Nah, kita lihat F2 terbuka. Berarti N-nya 2, kita tulis ya. 3 per Patri, ya. mungkin bisa tulis gini saja, LX dengan LZ. Oh, siap, Pak. Bener, Pak. Oke, biar nggak rancu ya. Daripada bingung dipelajari nanti ya. Oke, Pak. LX sama ini LZ ya. Ini, Pak ya. Oke. Gap. Nah, kita masukkan 2LX LX per berarti 2 dikali dengan 50 begitu. Ini ada pernya Bapak Ibu. Per di sini. Per gitu. Nah, Pak Tri? Ya, Bu. Pak Tri? Ya, Bu. 3 itu dari mana, Pak? Kok 3, Pak? Kan 2 cuman. 2 kurang 1 kok. 2 tambah 1. Pak. 2 tambah 1. Oh, astagfirullah. Kita lanjut, Bu. Oke. Lanjut, Pak. Oke, sama dengan gitu ya. Sama dengan, nah ini kan N-nya 1. 2 kali 1, 2. Berarti 3 lagi, Bu ya. 3 per 4 dikali dengan LZ. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, pas, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Ya, lanjut. Saya coret ya, 3-nya ya. Coret. Saya kali silang. 4 LZ sama dengan 100. Berarti LZ sama dengan 100 dibagi 4. Berarti LZ sama dengan 25 cm. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Seratus itu 50 kali 2 ya, Pak? 100 itu ya 2 kali 50, Bu. Baru dibagi 4, baru hasil 25 gitu. Betul, Bu. Oke. Pak Tri boleh minta dituliskan di situ, Pak Tri, kalau misalnya dia pipa organa terbuka, nada dasar awalnya N-nya sama dengan berapa gitu, Pak Tri. Kadang saya suka nggak duduk konsepnya, Pak Tri. Persamaannya berbeda, Bu. Kalau yang terbuka N plus 1, kalau tertutup ya, kalau terbuka N plus 1 per 2L, kalau tertutup 2N plus 1 per 4L. Nah, nilai N-nya tergantung dari soal. Di soalnya diketahui frekuensi nada atas kedua, berarti N-nya 2, Bu. Kemudian di sini nada atas pertama, nah berarti N-nya 1, Bu. Oke, Bu. Patri, Ya, Bu. kalau misalnya nanti frekuensinya nada atas ketiga, artinya R-nya itu 3 ya? Nada atas Ketiga, N-nya 3, Bu. oh ya. Oke. Kalau nada ketiga beda lagi ya, Pak? Kalau nada ketiga N-nya 2, Pak. Beda ya?
Sudah bingung di situ Pak. Kadang tidak teliti. Iya bener Pak. Jadi ada sih ada sumber Pak yang menyatakan lain itu ada. Dia pakai 2n-1 Pak. Ada. Bukan pakai 2n+1 tapi 2n-1. Jadi ketika di soalnya itu dikatakan nada kedua maka n-nya 2. Karena dia menggunakan 2n-1. Tapi kita kembali pada diktatnya aja lah. Diktatnya sumber asalnya begini ya, kita kembali ke sini aja lah, menurut saya begitu. Gitu ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Ini Pak, kemarin ya. minta tolong Pak Ya. Tri, minta tolong yang nomor 1 Heeh. mau difoto cuma Pak, saya baru gabung soalnya. Nanti saya bagi Bu. Oh iya makasih Kan Pak. tadi disampaikan kan print simulasi harian kita berikan ya. Nanti kita Oh iya berikan Pak, ya. iya Pak. Makasih Pak. Oke. Kemudian yang kedua kita record ini Bu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil apa namanya? Belajar lagi, ngerjakan sambil dengarkan videonya begitu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Oke ya, saya lanjut ya. Biasa. Oke, baik. Saya lanjut. Ini soal yang kemarin. Perlu Lanjut diulang? itu Pak. Apa Bu? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke, baik. Ini kita lihat lubang, bawahnya lubang, berarti terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Oke ya, terbuka berarti kita menggunakan persamaan F gitu ya. F sama dengan N tambah N plus 1, oke. 1 V per 2N. 2. 2N. Sudah hafal ibu-ibu ini. Sudah enak, sudah alhamdulillah sudah ini ya. Nah, F-nya kita masukkan di sini. Berbanding bisa ngapal Pak. Kalau berbanding kayak di atas tadi itu Pak Randy. Kalau udah kebalik Iya. kalau ada gambarnya enak Pak, kalau nggak ada gambarnya kayak tadi agak susah. Oke. Jadi Makanya Bu, butuh ini Bu ya, butuh modifikasi soal dengan harapan nanti ketika soalnya tidak seperti ini tapi yang keluar lain, Ibu Bapak nggak bingung, itu harapan kami begitu. Makanya kita modif-modif gitu Bu soalnya Bu. Baik. Ini tinggal kita masukkan aja ya, 660 gitu ya. Sama dengan ternyata pada frekuensi 660 mendengar bunyi yang lebih keras pertama kali, berarti N-nya 0 kan ini kan? Ada dasar berarti kan dia. Gitu kan? Nah, berarti tinggal V gitu kan? Per 2L. 2L-nya berapa? 2 0,25. 0,25 meter ya. Kita ganti ya ini ya. Ini kan senti Iya. kan gitu kan. Oke, baik. Nah, sehingga maka tinggal kita kalikan silang 660 dikali 0,5 sama dengan V. Berarti nilai V-nya adalah 330. Maka jawabannya Harus diubah adalah ke meter ya Pak. gimana Oh Bu? dibawa meter. 0,5 dari mana Pak? 0,5 2 dikali 0,25. 5. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Lanjut Pak. Lanjut ya. Baik. Pak. Nah, ini sama. Tommy meniup pipa paralon bermassa jenis 6 gram per cc yang ujung bawahnya tertutup dengan panjang 30 cm. Oke. Kita lihat di sini, bawahnya tertutup ya. Panjangnya di sini adalah 30. Panjang di sini 30. Berarti ini pipa organa terbuka apa tertutup nih, Bu, Pak? Tertutup. Nah, tertutup pipa organa tertutup. Oke, berarti persamaannya F sama dengan Sama dengan 2N tambah 1 2N per 4N. mantap. 4L. Wih, mantap, guys. Ya, gini nih, sudah di atas. Wow. Luar biasa sudah kayak gini sudah. Tinggal kita masukkan aja 850 gitu kan. Sama dengan N-nya berapa? Nada kedua yang muncul. N-nya 1. Awas, hati-hati ya. Hati-hati ya.
N-nya 1 nada. Kalau ada nada atas kedua maka N-nya 2. Kalau nada kedua maka N-nya 1. 1. Oke ya. Nada di atas kedua. Nada ketiga berarti 2 gitu. 2. Cuma hanya dibedakan dengan kalimat atas cuma gitu aja kan, Bapak Ibu ya. Nah, berarti di Tadi sini gimana Pak? Kalau nada atas apa Pak? Nada atas kedua 3 gitu. nada atas kedua berarti 2, Bu. Nada atas 2, 2. Nada kedua berarti 1, Bu. Nada atas kedua nilainya 2, nada kedua baru nilainya 1 ya Pak? Iya. Pokoknya kalau ada kata atasnya berarti ikut, Bu. Kalau nggak ada atasnya berarti kurangi 1, Bu. Kurang 1. Oh, ya. Ya, benar. Pak, buat NB-nya Pak, kita tolong Pak situ Pak, NB Pak. Oh iya Pak. Oke, terus Bu ya. NB kayak remaja aja Ibu, ini ada NB-nya juga. Oke, NB Ada juga yang Jika pakai harmonik Pak. ada kata gitu Bu ya. Atas. Nah, Atas. maka Tambah N ikutin. mengikuti. N-nya sama. Ya. Ikutin. Nah, N-nya sama. ya. Jika tidak ada maka dikurangi 1. Gitu Bu ya. 1. Oke. Oke ya. Oke ya. Oke, wes ya. Nah, berarti tinggal kita Koma itu, masukkan. Pak. Gimana, Bu? 2, 2 dikali 1. N-nya 1, Oke, tambah ditambah 1, satu. N Oke. 1 tambah Dikali 1 V tetap gitu ya. dong. per 4, per 0,3. 4 kali 0,03. 0,3. 3. 3 ya, 30 cm Bu, jadikan meter ya. Ya, Oke ya. Nah, dari sini saya lanjut. Sini ya. Pelan-pelan aja. 850 gitu ya. Sama dengan 3 V 3 V ya per ya Kak. per 4 kali 0,3 berapa itu? Oke, 4 kali tetap ya, 0,3 tetap aja. Nanti tinggal kita coret ya, tiganya ya, gitu ya. Ya Pak. set. Oke, gini kan. Nah, tiganya saya coret nih. Coret, gitu kan. Nah, berarti 0,1. nah, oke, kita pindahkan 850 dikali 4 dikali 0,1 sama dengan 0,1 V gitu adanya kan. Nah, berarti ini 300 Pak. oke, ini hilang ini ya. Nah, berarti V-nya ketemu hasil 340. V sama dengan 340 Pak. Oke, silakan Bapak Ibu, Pipa Organa, ada yang ditanyakan? Pak Tri mau nanya dong. Ya Bu. Itu kan kadang soal ini kayak ini saya bingung kadang karena ada masanya itu loh Pak. Jadi itu yang kadang membuat saya bingung kemana dimasukkan masanya itu gitu. Persamaannya yang Hanya itu, Pak. aja dalam soal ya Pak ya. Iya Bu. Apa Bu ya? Jadi intinya adalah tidak semua angka yang diketahui itu kita masukkan ke dalam soal. Tergantung pada apa yang ditanyakan. Itu Bu. Jadi kalau tadi kita lihat soal 1, nomor 1 tadi. Soal nomor 1 lambda sama dengan 2L, berarti kan tinggal ininya aja yang kita masukkan. Ya. Sedangkan ini tidak usah kita masukkan. Karena lambda adalah 2L. Yang ditanyakan cuma lambdanya aja. Tinggal lihat kebutuhannya aja, Bu. Baik. Oke Pak. Baik ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Oke, baik. Oke, baik. Salah satu tujuan kita memperbanyak jenis soal adalah mau tidak mau nanti persamaan itu akan di luar kepala Bapak Ibu. Itu tujuan kita ya. Jadi kenapa dengan babnya sama dikeluarkan 5 soal? Karena apa? Karena persamaan itu kita otak-atik aja persamaannya. Nanti Bapak Ibu yang biologi akan hafal dengan sendirinya ya. Nggak usah bingung, nggak usah ngapalin rumus ya. Nanti pasti akan paham ya. Ya seperti itu. Baik, induksi elektromagnetik. Lanjut. Lanjut Pak. Bahas aja Pak. Baik.
Kita coba utak-atik ya, kita lihat di sini ya. Yang pertama, kawat berisolasi tipis dibuat menjadi kumparan, ini N-nya. Ada lilitannya N gitu ya. N gitu kan. Kemudian bentuk bujur sangkar bersisi 10. Bujur sangkar itu adalah benda yang sisinya sama. Berarti luasnya A-nya berarti Bu 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Betul ya? Atau kita ubah ke meter menjadi dibagi 10.000 ya. 0,01 meter persegi. 10 pangkat 4. Ya kah? Bukan Bu. 4 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 ya. Karena 100 dibagi 10.000 ya, gitu ya. Dihubungkan dengan hambatan R-nya 500 ohm. Kumparan diputar dengan 120 putaran per menit. Hati-hati Bu, ini apa Bu? Dalam 1 menit Sama dengan 120 RPM ya. Per 60 Rotasi per menit. Kita ubah menjadi rad per sekon. Sama dengan 120 dikali 1 putaran itu sama dengan 2pi. 2pi ya. Per 60. Kenapa kok per 60? Karena dari menit dijadikan sekon. Ini udah satuannya berubah menjadi rad per sekon. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham Pak? Paham ya? Oke, sama dengan 120-nya saya coret dengan 60, maka jadinya adalah 4pi rad per sekon. Bisa Bu, Pak? Iya Pak. Nah, ya Bu. Itu kata RPM itu dari mana itu Pak? Bahasa Inggrisnya putaran per menit Bu. Bahasa Inggrisnya itu rotasi per menit ya, RPM. Putaran itu kan bahasa Inggrisnya rotasi Bu. Putaran. Makanya disingkat RPM, rotasi per menit. Kita ubah menjadi radian per sekon. 1 putaran, saya tulis ya di sini Bu ya. Ini ya. 1 putaran itu sama dengan 2pi. Betul, Bu. Makanya di sini berarti kalau kita ubah ini ya, kita ubah ke radian gitu ya. Kita ubah ke radian, berarti ini 1 putaran itu sama dengan 2pi radian, Bu. 2pi radian. Oke, baik. 2pi radian. Radian. Oke. Radian itu apa? Ya, jadi sudut Bu ya, sudut ya. Kita bicara tentang sudut ya. 1 putaran sama dengan 2pi, 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, ini menit, ini dibuat ke detik. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya, paham ya, baik. Oke. Ketemu 4pi radian per sekon. Kemudian 60 itu Pak. gimana Bu? Yang letak 60 itu Pak kontak saya Pak. 1 menit berapa detik Bu? 60. 60 kan? Nah, karena posisinya itu per menit, jadi kan per itu kan berarti kan penyebut. Makanya dibagi 60 Bu. Oke Bu? Oh, di kontak satuan ya Pak ya. Ya udah kontak. Oke ya, baik. Saya lanjut ya. Oke, sehingga dari sini yang diketahui lagi adalah B-nya adalah 0,5. Oke, baik. Maka kita cari dulu di sini nilai E-nya. E sama dengan NDE gitu ya. NDE omega. Oke. Nah, kita masukkan Bu. N-nya sama dengan 100 dikali dengan 0,5 dikali dengan 0,01 dikali dengan 4pi. Ya, berarti ini bisa kita coret Bu. Coret.
Maka hasilnya sama dengan 2 pi. Ya. 2pi 2 kali Pi-nya 3,14. 2, oke, dikali 3,14 ya, gitu ya. Berarti sama dengan 6,28 volt. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Baik, saya lanjut nggih. Nah, kita menggunakan hukum Ohm sampai sini, Bu. Kita gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu sama dengan V sama dengan I kali R gitu kan. Nah, ini kita sudah dapat 6,28 gitu ya. 6,28 sama dengan I-nya itu yang dicari, R-nya 500. Berarti mencari I-nya berapa, Bu? I sama dengan 6,28 dibagi dengan 500. Oke, baik. Berarti diperoleh hasil 12. Oke, berarti satu di sini I sama dengan 0, gitu ya. 0,12556 ampere. Atau kita tulis sama dengan 12,56 mili ampere. Maka jawabannya adalah D. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya per detik tidak perlu, iya Bu, kalau udah per detik nggak perlu Bu. Sinyal tempat saya lemah, suara khususnya Bapak tapi tidak muncul di tempat saya. Coba Ibu keluar dulu, kemudian gabung lagi Bu. Ya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ya Bu. Gimana Bu? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Kembali kita berlatih dengan induksi elektromagnetik. Kumparan berbentuk persegi panjang. Sisinya 20 dengan 10. Berarti luasnya berapa nih, Bu? 200 cm persegi ya. Oke, cm persegi berarti kita ubah ya. 200 cm persegi ini berapa meter nih, Bu? 0,2. 0. Oke, saya tulis di bawah sini aja, guys ya. A sama dengan 200 cm persegi. Berarti dia itu sama dengan 200 dibagi 10.000. Ya, ini satuannya udah berubah menjadi meter persegi gitu kan. Berarti jawabannya adalah sama dengan 0,02 meter persegi. Oke. Paham Ibu sampai sini? Paham, Pak. Terdapat N lilitan dan berputar tegak lurus. Gimana, Bu? Saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Dengan medan magnet B-nya 0,4 Tesla, kecepatan sudut radian per sekon, berarti ini apa, Bu? Omega. Omega. Nah, jika gigitan induksi maksimal adalah 64 volt, maka banyak lilitan yang digunakan adalah, ini kan berarti kan sama aja kan? Cuma yang ditanyakan beda kan di sini kan? Apa persamaannya Bapak Ibu? E sama dengan NDE gitu ya. Omega. Berarti ini 64 gitu ya. Sama dengan N yang ditanyakan, B-nya dikali 0,4, oke. A-nya 0,02, oke. Dikali 40. Oke. Good. Coba kita lihat di sini. Mana yang bisa dicoret nih? Ini saya coret nih. Itu 40 sama 0,2. Nah, ini ya, habis ya. Oke ya. Nah, terus kemudian ya pelan-pelan aja lah. Kan nggak boleh bawa kalkulator. Oke, 64 sama dengan gitu ya.
4 kali 4 16 Bu ya. 16 dikali 0,02 dikali N gitu kan. Nah, 16 dengan 64 habis Bu ya. 16 dengan 64. Jadi 4 ya di sini ya. 4 ya, berarti sini 4 gitu ya. Sama dengan 0,02 N. Gitu kan? Berarti N-nya 4 dibagi 0,02. Ini sama dengan N-nya. Berarti N-nya 400 dibagi 2. Berapa Bu? 200. 200. Berarti sini saya tulis 200 sama dengan N. Sampai sini silakan ditanyakan Bapak Ibu. Jelas? Hafal ini akhirnya. Pak Tri yang gambarin. Materi itu 400 dari mana ya? Gimana Bu? Yang 400 tadi itu dari mana? Oh gini Bu, sejarahnya Bu. Karena di sini dia dibagi dengan desimal, agar desimalnya hilang dikali berapa Bu? Kali Ini kan ada 2 angka di belakang koma kan? 1, 2. Nah, maka ini harus dikali 100, gitu kan? Kalau yang bawah dikali 100, maka yang atas juga dikali 100. 4 kali 100, 400. 400 bagi 2 sama dengan 200, gitu Bu. Oh gitu. Oke Bu, Iya Pak. paham? Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut. Lanjut. Lagi Pak, biar lancar Pak. Terus. Oke, Lagi, Pak. terus lanjut. Oke, lancar dan ntar lagi Bu. Oke. Yuk, kumparan berbentuk persegi panjang. 4 kali 10 berarti luasnya 400. apa ya? 0,04 meter persegi. 0,04. Sudah paham Bu? Oke. Siapa belum paham sampai sini? Ya, paham. Paham ya? Ya, udah. Oke, alhamdulillah. Lancar sudah sekarang N-nya lagi ya. 200. Yuk, E sama dengan NBA W-nya 0,4. Ya. sama dengan N-nya 200. 200 dikali 200 0,4. Oke, dikali 0,04 dikali 40. Yuk, coba kita Coret. yang coret-coret ya. Ini 200 sama ini saya coret ya. Seret. Ya, Ini saya coret ya. 4 coret. Ya, yuk dihitung yuk. Jadinya 2 dikali 4. 2 kali 4 8 kali 4 32 32 kali 4 128 Hasilnya sama dengan 128. 128 pot. Jelas Ibu Bapak? Jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Wah, soal kayak gini udah lancar berarti ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, tapi pelan-pelan Pak. Iya Bu, ini slow, pelan ini sudah Bu. Tadi nggak gampang itu ya Pak Tri. Iya loh, Pak. Tadi kayak pening gitu, Pak. Ya. Pak, saya kurang lihai di bagian coret-coretan Pak. Oh gitu Bu ya. Sama Bu, saya juga. Intinya gini Bu. Kalau Patri, Ya Bu. Ya Pak Rio gimana? kalau saya gini Patri, dari kan kadang ya yang 0,0 itu yang bikin bingung hasil akhirnya. Kalau saya mendingan yang A misalnya, tulis saja 400 kali 10 pangkat min 4. Nanti akan ketemu 40 yang bisa coret dengan 10 pangkat min 4 itu. Hingga perkaliannya tidak menyulitkan lah di akhir. Karena biasanya yang koma-koma itu yang bikin, apalagi kalau jawabannya nanti misal 12,8, 1,28. Ini kan masih baik homogen jawabannya. Kalau basicnya fisika, ketika kita ubah menjadi bilangan berpangkat itu mudah Pak. Tapi kalau basicnya bio lebih suka yang koma-komaan masalahnya Pak. Makanya saya coba betul, Pak. menyesuaikan sama yang bio. Kalau pakai pangkat nggak bisa. Bilangan berpangkat Pak. Kita bandingkan lebih gampang mana Pak? Oke. Iya. Sebenarnya sama Nanti sih Bu. tulisannya Bu. Ada jawaban 12,8, Pemahamannya berbeda-beda Pak. Yang lihat yang enggak. Iya, yang basic biologi agak payah Bapak. Kalau Coba ya, saya selesaikan dengan bilangan berpangkat ya. Ini tadi berarti saya masukkan lagi ya di sini ya. E gitu ya. E sama dengan
NBA omega. Saya tulis ya, sama dengan 200, tetap ya 200 ya, dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Ya. Gitu kan? Iya Pak, kali 4 kali 10 minus 2. Kali 10 pangkat min 2. Minus 2. Min 2 dikali 40. Oke. Ibu di sini punya hutang 3 loh ya. Hati-hati. Min 1 kemarin hutang, sekarang hutang min 2 jadi hutangnya 3. Dibayarlah tiganya 1, 2, 3. Habis. Yes, Gitu ya. gitu. Nah, ini kalau sudah kita olah menjadi bilangan berpangkat, kita nyoretnya mudah. Yang buat susah itu ketika kita mengolah menjadi bilangan berpangkatnya. Oke ya. Nah, nanti hasilnya ketemu sama 128. Iya. Inilah. Pangkat lah Pak. Bapak Ibu sukanya yang mana? Silakan. Yang Ya. pangkat Pak. Oke. Yang biasanya berpangkat silakan berpangkat. Yang biasanya pakai desimal silakan desimal. Gitu aja lah menurut saya. Iya, Pak. Oke. Kayak nonton bayi ya Pak. Ya Allah. Semangat Bu, kisaran. Baik, Bapak Ibu, dari Bu Sukma barusan sudah ini ada Google Form absen kegiatan malam hari ini. Silakan sambil nyimak di absen Bu ya, diisi Bu ya linknya Bu ya, link absensi kegiatan malam ini ya. Boleh kirim di grup WA aja Bapak. Oke, Bu Sukma bisa dikirim di Kopas di grup WA Bu. Ya. Baik. Lanjut ya. Yuk. Teng. Mungkin siap ini Pak. Sebuah generator menghasilkan GGL maksimum 12 volt ketika kumparan berputar sejauh 750 RPM. GGL maksimum yang dihasilkan generator ketika kumparan berputar pada 2250 RPM adalah Perbandingan saya tadi Pak. bener Bu, perbandingan bener Bu. Kita tulis ya. Ingat, E tadi apa Bu? E sama dengan N di ini ya, omega Bu ya. Omega. Nah, oke. Di sini yang membedakan ininya Bu. Yang satu, jadi ketika diputar dengan omega 750 RPM, dia menghasilkan GGL-nya 12 volt. Nah, ketika diputar pada omega 2250 RPM, kira-kira berapa nilai GGL yang dihasilkan? Berarti nilai N, nilai B, dan nilai A itu sama. Berarti bisa saya tulis di sini, ya, saya tulis E per omega itu sama dengan NBA. Oke. Karena nilai NBA-nya sama, tidak berubah, maka kita bisa menuliskan bahwasanya NBA 1, NBA yang pertama itu sama dengan NBA yang kedua. Jadi nilainya sama Bu, NBA-nya Bu. Sehingga dari sini kita tinggal memasukkan aja E 12 dibagi 750 RPM. Perlu diubah nggak nih? Sama dengan yang ditanyakan E per 2250 RPM. Perlu diubah nggak RPM-nya Bu? Tidak perlu. Kenapa Bu? Sama. Karena sama tinggal dicoret. Dicoret. Berarti di sini tinggal kita coret aja RPM-nya. Coret nih RPM-nya. Seret. Gitu kan? Berarti nilai E-nya tinggal kita kali silang aja. E berarti E sama dengan 750 12 dikali 2250 dibagi 750. Nah,
Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Yuk, coret yuk. 750, 2250. Habis nggak, Bu? Habis ya? Tiga. Habis Pak. Tiga. Berapa, Bu? Tiga. Tiga ya? Tiga ya? Nah, 3 ya. Berarti 12 kali 3 berapa? 36. Ah, 36. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Isi-isi aja betul Pak. Alhamdulillah. Saya tadi perbandingan langsung Pak, tapi nggak pakai RPM-nya. Ya, karena kebetulan sama-sama RPM, tinggal kita coret aja gitu kan. Sama aja. Seandainya Pak Tri, Ya Bu. seandainya kalau nanti apanya RPM-nya itu omeganya nggak sama, berarti harus dirubah dulu gitu Pak Tri. Salah satunya harus disamakan Bu. Oke Sama ya. dengan yang di atas tadi merubahnya. Bu, bener Bu. Paham Bapak Ibu? Baik, Pak Tri. Yang pangkat 3 Paham Pak. gimana Pak? Gimana Bu? Yang 2250 pangkat 3 ini Pak. Oh, bukan itu bukan pangkat Bu. 2250 dibagi 750, hasilnya 3 Bu. Oh, ini. Oke? Iya Pak. Ya Bu. Sehingga 12 kali 3 hasil 36. Oke, lanjut. Pak Tri, portofolio Lanjut, Pak. Tri. Siap. Oke, baik, siap. Perhatikan besaran-besaran berikut: jumlah lilitan kumparan rotor, besar medan magnet, kecepatan sudut putaran rotor, diameter kawat kumparan. Ya Bu. E sama 1, dengan 2, 3. N, B, E, W, Mega. Yuk, Mega. lihat ya. Jumlah lilitan masuk N. Masuk. Besar medan magnet B. Masuk. Kecepatan sudut omega. Oke kan? Diameter tidak masuk. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Itu tadi Bapak, dikecohkan. Saya tadi nanya sama suami, enggak lah, kok diameter itu mempengaruhi juga. Jadi 1, 2, 3, 4. Saya juga 1, 2, 3, 4. Saya uang dari masuk. Diameter kumparan. Aduh. Ingatnya luas, itu diameter. Iya. 1, 2, 3-nya udah oke, kok 4-nya udah nggak masuk tadi. Oke Bu ya, lanjut ya. Aku berdasarkan logika tapi jawabnya Bu. Sekarang pada besok Bu. Lanjut Pak Tri. Lanjut ya. Optik. Waduh, masih banyak nih soalnya nih optik. Salam. Tripon. Oke. Sinten? Nail. Oke, baik. Kita lanjut nih Bapak Ibu ya. Nggih. Seorang tukang arloji bermata normal menggunakan loop yang berkekuatan 10 dioptri. Kekuatan loop optik P sama dengan 1/F. Itu Bu ya. Berarti kalau kekuatannya itu berarti kalau kita 10 dioptri maka fokusnya F sama dengan 1/10 gitu kan? Berarti F-nya 0,1 Bu ya. Ini ketika kita bicara tentang ini satuannya meter Bu ya. Berbicara tentang kekuatan maka satuannya harus SI gitu ya. Maka fokus ini satuannya meter. Kita ubah dulu ke senti maka fokusnya diperoleh hasil adalah 10 cm. Sampai sini bisa dipahami Ibu? Bisa? Pak. Oke. Yang ditanyakan adalah pengamatan dilakukan dengan berakomodasi maksimum, maka perbesaran loop berarti di sini M gitu ya. M sama dengan SN per F ditambah 1. Begitu. SN-nya berapa nih Bapak Ibu? 25 kan? Nah, berarti sama dengan 25 dibagi 10. Ditambah Tambah 1. Saya buat
Kayak gini aja lah, 25 dibagi 10 ditambah 1 gitu ya. Oh Pak, berarti itunya SN-nya itu ketetapan ya Pak, 25 ya Pak? Kalau nggak diketahui dalam soal, sama kayak gravitasi kita pakai 25 Bu ya. Kalau gravitasi kan 10 Bu ya. 2,5 ditambah 1, maka diperoleh Bisa hasil. dibuat NB-nya nggak Pak? Siap Bu. Iya Pak. SN Ya Pak, biar NB. Saya baru Oke. SN ya. SN jika tidak tertulis maka digunakan nilai 25 cm. Oke Bu. Saya tadi Iya, Pak. saya tambahkan 1, tidak ditambahkan 1. Kenapa Jadi Bu? 2,5. Tadi kurang tambah satunya Pak. Sudah sama-sama 10 sudah Pak ya Putri. Iya Bu. Tidak saya tambahkan 1 Jika tadi. berakomodasi Bu kuncinya sama tidak berakomodasi di sini. Iya lupa kalau saya. berakomodasi ditambah 1. Kurang jeli matanya tadi. Aku jeli di situ, aku hanya ingat di situ jadi tambah 1 sama kurang satunya. Berakomodasi maksimum tambah 1. Kalau tidak berakomodasi kan tidak ditambah 1 ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Lanjut Patri. Ya Bu Rita. Semangat Bu Rita. Iya Bu. Iya semangat. Semangat kita semua. ya. Lagi ya Bu. Iya Ci, ya Din. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Patri. Ya Pak. Lanjut Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, saya lanjut ya. Soal berikutnya. Seseorang mengamati sebuah benda menggunakan lup. Benar ya? Berkekuatan 10 dioptri. Apabila tidak dekat mata orang tersebut adalah 25 cm, maka perbesaran lup itu jika mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Jawabannya adalah berapa nih Bapak Ibu? Hati-hati ya. 3 kali Pak. Oke, hati-hati ya di sini ya. Ada pembeda Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dalam soal ya, dalam soal disebutkan ada akomodasi pada jarak tertentu, maka persamaannya kita nggak bisa menggunakan M sama dengan SN per F. Beda Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana Pak? Ya, berarti kita M gitu ya, sama dengan SN gitu ya, SN gitu per F gitu ya, tetap ya, ditambah ya, masih ada penambahannya Bu ya, ditambah lagi dengan SN per jaraknya akomodasi dia X. Nah sudah nih. Nah oke. Berkekuatan 10 dioptri, berarti fokusnya berapa nih Bapak Ibu? 10 fokusnya Pak. 10 cm. 10 cm. Oke ya. 10 cm. Dari mana? Ini Bu. Ya. Sama seperti ini cara ngitungnya. Oh, karena saudaranya ada senti Pak. Ya. Oke. Tinggal kita masukkan SN-nya 25. Nah, tinggal kita masukkan sama dengan itu ya, 25 dibagi dengan 10 ditambah 25 dibagi 50. 50. Aku salah tadi sini nih Patri. Oke. Oke. Berarti di sini kita tulis sama dengan 2,5 ditambah 0,5. 0,5. Hasilnya adalah 3. Simpel tapi kalau nggak benar. Benar lagi. Ada perbandingannya yo. Beda persamaan ya. Selama ini yang sering keluar adalah kalau ketika loop M sama dengan SN per F.
Iya, Pak. Aku tadi cuma satu aja gitu, Pak. Nggak ada yang X-nya gitu. S1 ditambah. Karena di sini ada teks dalam soalnya berakomodasi pada jarak tertentu gitu ya. Maka tinggal kita tambahin SN4X gitu. Ya, hati-hati ya. Ini Di situ sebetulnya saya juga tadi, Pak. Makanya ini dihitung apa enggak gitu, Pak. ya. Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Oke, Pak, paham. Paham? Oke, Pak. Oke, baik. Ya, Bu. Lanjut ya. Kirim, Pak. Oke, mikroskop. Sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif, lensa objektif dan lensa okuler masing-masing memiliki jarak fokus 3 dan 10. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 di depan lensa objektif, maka perbesaran mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Hati-hati Bu, matanya tidak berakomodasi. Berarti perbesarannya M, itu Bu ya. M sama dengan M OB dikali dengan M OK. Oke, saya lanjut ya. Oke, MOB berarti persamaannya gimana Bu? MOB Bu? Ini ya. Mencari ya, mencari S aksen OB. Mencari aksen OB. S aksen OB. Oke. Berarti kita tinggal mencari persamaannya seper F gitu Bu ya. Sama dengan seper S ditambah seper S aksen. OB. Aksen ya. OB. Ini jelas OB Bu ya, karena kita menggunakan OB maka ini semuanya berlaku untuk OB aja Bu ya. Ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan seper F-nya. Yang mana Bu? Lensa objektif berarti fokusnya 3 ya. Oke, sepertiga. Sepertiga. Sama dengan ditempatkan 1/3,5 gitu ditambah 1 per S aksen. Berarti S aksennya 1/3 kurang 1/3. Oke, 1/3 dikurangi 1/3,5 sama dengan seper S aksen. Itu Bu ya. Oke. Berarti berarti 3 kali 3,5 di 3 dikurang 3,5. Oke. 3,5 dikurang 3 dibagi dengan dikali ya. 10,5 Pak. 3 dikali 3,5. Ini per ya. Sama dengan ya, ini ada pernya Bu. Karena KPK-nya ya ini ya. Nah, ini 1 per S aksen. Agak ini ya, agak uyang ini ya hitungannya ya. Oke. Nah. Terus sampai sini berarti tinggal kita balik ya. 3,5 dikurangi 3, 0,5 ya. 0,5 dibagi dengan berapa nih Bu? 10,5 sama dengan 1 per S aksen. Oke. Aksen sama dengan dibalik Bu ya, ini ya. 10,5 dibagi 0,5. Berapa Bu? Iya. 21 ya. Iya. Oke. Nah, berarti perbesarannya sama dengan MOB-nya S aksen OB per SOB ditambah dikali SN per F OK ya. Oke. Oke, sama dengan coba kita tulis dulu sama dengan S aksen OB-nya 21 dibagi 3,5
Oke. 25. Dikali dengan SN-nya SN-nya 25 dibagi per 3. Per 3. dibagi 10 ya. 10 ya, 10 Pak. Per 10. Gimana ngitungnya nih? Gimana ngitungnya nih? Anak saya coret Pak Tri. Ya. Kata 5 bisa coret Pak Tri. Oke, coret-coret Bu ya. Coret-coret jadi berapa nih Bu? Coret-coretnya Bu? Yang pertama bagi Yang 7 pertama. Pak Tri. Sama-sama. 21 bagi 7 3, 3,5 bagi 7 0,5. Heeh. Bisa gitu. Kalau saya Patri yang atasnya itu dikali 2, bawahnya juga kali 2. Oke, Sehingga 42. boleh. Untuk mempermudah, ini saya tulis menjadi 42 dibagi 7, boleh? Iya, boleh. Saya kali 2 semua. Dibesarkan, maksudnya begitu biar enak pembaginya. Artinya sama aja sih sebenarnya gitu kan. Ini akhirnya dikali dengan ini 2,5 gitu kan. Oke. Berarti sama dengan 6 dikali 2,5. Diperoleh hasil 15. 15. Anda ujian seindah ini ya Pak Tri ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Tri, 42-nya dari mana? Gimana Bu? 42-nya dari mana? Hanya matematis aja Bu. Jadi biar ini tidak desimal, maka saya kali 2. Kalau yang bawah saya kali 2, maka yang atas dikali 2. Maka jadinya 42 per 7 gitu Bu. Boleh, karena sama-sama dikali 2 Bu. Nggak apa-apa. Ya Bu. Ya. Lanjut. Pak. Oke, silakan Tadi kan Bu Asna. Pak, Ya Bu. Gimana Bu? Lanjut Bu. Lanjut nggak Bu? Bu. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Sebuah terowongan bintang yang jarak fokus lensa objektifnya 50 cm diarahkan ke pusat bulan. Jika mata tidak berakomodasi Bu, didapatkan pemrosesan 10 kali, maka jarak fokus lensa okuler adalah titik. Apa Bu? M sama dengan M sama dengan 5. M sama dengan FOB per FOK. Oke, per FOK. FOK. Oke, ini tidak berakomodasi, maka kita bisa menggunakan persamaan ini gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan 10 sama dengan FOB-nya 50 gitu dibagi dengan FOK-nya. Itu yang ditanyakan FOK-nya. Oke, berarti tinggal kita pindahkan aja gitu kan. 5. Oke, FOK sama dengan 10 FOK sama dengan 50 gitu kan. Berarti FOK sama dengan 5 cm. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya berakomodasi Pak ditambah 1 ya? Oh beda Bu. Kalau teropong beda Bu, bukan ditambah 1 Bu. Apa kemarin Bu? Apa Bu? FOB per FOK buka kurung SN plus FOK per SN tutup kurung ya. Pak, boleh dicoret enggak Pak? Untuk itu Bu ya, untuk perbesaran berakomodasi maka berlaku M gitu Bu ya, sama dengan FOB
FOB per gitu ya, FOK, ini ada pernya Bu, per gitu. Nah, setelah per di sini ada buka kurung, ada buka kurungnya, buka kurung, saya tulis di sini buka kurung gitu. SN, ada ini SN gitu ya, SN ditambah dengan FOK dibagi dengan SN. Ini ada tutup kurungnya. Oke, tadi Bu ya, Pak ya, beda ya persamaannya ya. Saya kasih kotak nih. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ini sudah pernah ya? Lanjut Pak. Titik dekatnya 25 cm. Titik jauhnya 20 meter. Dibahas saja supaya ingat rumusnya Pak. Iya Pak. Oke Bu, baik. Dibahas saja Pak. Oke. Mikroskop ya ini ya, mikroskop ya. Diingat jadi apa rumusnya. Oke, mikroskop dengan berakomodasi maksimum ya. Benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif pembesaran bayangan. Oke Bu, saya tulis di sini ya. Mikroskop. Mikroskop itu berarti perbesarannya M tadi apa Bu? M OB dikali dengan M OK plus 1. Kenapa kok plus 1? Karena di sini dia berakomodasi maksimum. Oke ya, baik. Sekarang kita lihat Bu, lensanya dia, lensa objektifnya fokusnya 2. Bendanya diletakkan 2,5. Berarti S aksennya berapa? Mencari S aksen. S aksen. Ini yang panjang tuh Bu tadi Bu. C per S. Kalau saya kali boleh Bu ya? 2 langsung aja Bu ya. Saya langsung aja ya. Jadi kalau mencari SOB, kalau mencari S aksen OB, Ibu harus ingat di sini nilai fokusnya berapa, nilai S-nya berapa. Fokusnya mesti lebih kecil daripada letak bendanya, biasanya begitu ya. Sehingga di sini cara mencari SOB-nya, satu Bu ya di sini Bu ya. F-nya sama dengan 2 cm, kemudian S-nya sama dengan 2,5. Oke, maka S aksennya itu sama dengan 2,5 dikali dengan 2 dibagi 2,5 dikurangi 2. Ini Ibu ya, saya langsung begini Bu ya, biar nggak main seper-seperan kayak tadi ya. Berarti S aksennya, ketemu hasil 2,5 dikali 2, 5 ya. 5 dibagi 0,5. Nah, berarti hasilnya adalah 50 bagi 5 sama dengan 10 ya. Oke, kita masukkan sama dengan 10 dibagi 2,5 begitu. Ditambah dikali SN-nya 25 bagi 5 dibagi dengan 5 tambah 1 gitu kan. Oke, hati-hati Bu, tambah satunya itu ikut di okuler Bu ya, karena dekat mata Bu ya. Jadi di sini tuh ada kurungnya Bu, hati-hati karena dia berakomodasi. Jadi di sini tuh ada kurungnya Bapak Ibu ya. Hati-hati, ini ada kurungnya ya. Nah, di sini juga ada kurungnya juga di sini. Hati-hati. Berarti sama dengan gitu ya. Sama dengan 10 dibagi 2,5 itu 4 gitu ya. Dikali dengan 25 bagi 5 5 Bu ya, tambah 1 berarti 6 ya.
4 kali 6 sama dengan 24 kali. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Bapak Ibu? Pak, Bu? Lanjut, Pak. Lanjut, paham Bu? Paham Pak? Kita tangan nanti Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, saya lanjut ya. Baik. Oke, mitigasi hal yang mudah Bu ya. Kita hanya mengulang aja. Ada jenis tanah. Jadi di sini ada jenis tanah, ya. Sini jenis tanah. Kemudian di sini di bawahnya di sini dia menunjukkan curah hujan. Curah hujan dan jenis tanah, berarti kemungkinannya bencananya longsor. Oke, baik. Jelas Bu? Lanjut. Nih, oke. Di legendnya di sini yang warna merah di sini, ya. Warna merah ini dia menunjukkan water certificate. Artinya di sini adalah DAS, daerah aliran sungai. Kalau ada DAS berarti dia kemungkinannya apa, Bu? Banjir. Oke ya. Oke, berarti satu sisi. DAS ini berarti dia ada banjirnya, Bu. Oke, baik. Banjir. Oke. Kemudian di daerah Padalarang di sini dia dekat dengan pegunungan di sini ya. Ada di sini itu ada ini, Bu. Lembang Falls, sesar Lembang, Bu ya. Ya. Sesar Lembang ini memungkinkan terjadinya, sesar Lembang ini kan termasuk ini kan daerah yang sering terjadi apa Bu namanya Bu? Gempa gitu kan. Oke, berarti kan sering terjadi gempa kan di sini kan. Nah, sehingga ada dua Bu, banjir sama gempa. Maka yang tepat adalah membuat penataan daerah aliran sungai dan persilaan, membuat rumah dengan tipe panggung. Maka opsinya yang tepat adalah yang E. Silakan Bapak Ibu. Bener Bu. Pak, di rumah saya nggak pernah banjir itu ya. Waduh, susah itu. Iya, dia protes karena di tempatnya nggak banjir kan Pak Tri. Iya. Sampai dicariin berita sama Pak Tri ya. Iya. Iya benar. Nanti nonton juga ya. Ya Allah. Ya, lanjut Bu ya. Oke. Gambar berikut. Mitigasi bencana yang tepat untuk masyarakat di Pulau C. C Bu, C. Di Pulau C di sini Bu, C dia dekat dengan apa ini? Oceanic Ridge ya di sini ya. Oke. Atau Oceanic Ridge di sini adalah punggung samudra Bu ya. Oke. Punggungnya, punggung. Oke. Nah, sehingga di sini sering terjadinya gesekan antar lempengnya juga, maka kemungkinan C terjadi apa, Bu? Gempa. Ingat, Bu, gempa yang terjadi di laut tidak selalu menghasilkan tsunami gitu kan? Maka yang lebih tepat adalah gempanya saja. Oke. Kalau sesar-sesar itu bukannya itu identik dengan gempa ya, Pak? Gimana, Bu? Kalau saya ingatnya itu kan kalau di soal yang kemarin kan lebih ke sesar. Sesar itu identik dengan gempa kan, Pak? Iya. Kalau yang ini, kalau yang ada juga gambar peta kayak gini, tapi yang keluar di sini adalah kenapa di A banyak gunung berapinya, di A dan B banyak gunung berapinya. Jawabannya itu karena ada ini subduction zone ya. Pergerakan subduksi ya, subduksi lempeng ya, itu jawabannya Bu. Jadi soal ini gambarnya sama Bu, tapi bisa diubah ya, bisa diubah daerah mana yang ditanyakan, daerah A, B atau C seperti itu. Salah ini Pak Ladi. Tandanya B Pak. Kalau tandanya B Pak Tri. Ini Bu juga sama kan? Kalau tandanya B yang ditanya. Yang ini kan subduksi zone kan Bu? Zona subduksi kan di sini kan? B sama dengan A. B sama dengan A. Karena lebih berarti dengan A ya Pak, sama dengan A ya. Iya, karena garisnya subduksi ya Pak. Iya, subduksi zone ya. Oke? Jelas ya?
Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini nih. Lanjut ini udah pernah nih Pak. Udah pernah. Kalau kayak gini longsor. Longsor lagi kan, resapan ini ya, porositas ya. Jadi ini menunjukkan porositasnya gitu kan. Porositas itu apa? Penyerapan air di lapisan tanah gitu kan. Maka jelas di sini adalah longsor jawabannya. Sengaja dikeluarkan biar ingat lagi gitu loh Bu, maksudnya yang mitigasi begini Bu. Nah, yang ini perkiraan cuaca wilayah dengan nomor 182. 182 di sini. Daerahnya orange. Hujannya rendah, Pak. Curah hujannya rendah ya. Nah, kalau rendah berarti dia jawabannya kemarau Bu ya. Kemarau berarti kekeringan. Oke. Irigasi kali enak ya Pak ya. Kalau tahu keywordnya mudah Bu. Kalau yang nggak tahu keywordnya itu susah Bu gitu Bu. Baik, alhamdulillah tinggal 5 soal Bu Rianti, silakan. Selanjutnya ya. Oke. Bapak Ibu tadi saya sudah kirim ya di grup ya persamaan yang untuk GLB dan GLBB. Oh iya, ada tadi Bu. Iya betul. Jadi kalau untuk GLB dan GLBB persamaan yang dipakai pasti itu aja gitu. Ya memang cuma itu. Gitu. Terus sama kemampuan kita membaca grafiknya gitu ya. Kita ke soal nomor 21 Bapak Ibu atau mau skip? Jangan dilewatkan Ibu. Baiklah, semangat tikus mendorong kayu bermasa 0,2 kg. Nah, dari grafik ini Bapak Ibu, nah di grafik ini hubungan yang mau kita cari itu yang ada F-nya. Dari persamaan yang saya kirim tadi, persamaan yang kita pakai yang mana Bapak Ibu? Di grup saya kirim tadi dalam bentuk gambar. Kalau hubungannya iya betul. Jadi karena di grafiknya ini kita pakai F gaya, jadi kita pakai persamaan yang itu dulu untuk mencari percepatannya. Kita masukkan persamaannya F sama dengan M dikali A, di mana F-nya berapa Bapak Ibu di sini? F Kenapa tadi ya? Saya jawab 1 tapi salah. Ya memang bukan 1 Bu. Soalnya jangan lapor kunci kata Pak Tri. Iya betul sekali. Jadi biasanya masanya itu 0,4 ya. Jadi soal ini masanya 0,2. Jadilah percepatannya 1. Tapi kan yang ditanya bukan percepatan ya. Yang ditanya apa Pak Tri di bawah? Bukan percepatannya. Jaraknya gitu ya. Iya, jarak tempuhnya gitu. Dari kemudian kita cari dulu ininya, kecepatannya. Kita pakai rumus yang mana Bapak Ibu? Yang saya kirim. Iya betul. Oke, jadi di sini V0-nya itu sama dengan 0. Kemudian ditambahkan percepatan yang sudah kita cari tadi 1. Satu dikali waktunya berapa Bapak Ibu? Dari 2 ke 4 itu berarti waktunya berapa? 2. 1 dikali 2. Sehingga percepatannya sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2
meter per sekon. Nah, dari detik kedua sampai dengan keempat itu kita menggunakan persamaan GLB, di mana rumus S itu sama dengan V kali T. V dikali T. Kali 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per sekon. 4 meter per sekon lagi. Iya, ditanya adalah jaraknya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Lanjut, Bu. Oke. Lanjut Pak Tri. Oke, ini seekor hiu yang berenang lurus. Oke, ini hubungan antara jarak sama waktu. Kalau grafiknya hubungan jarak sama waktu, kalau grafiknya seperti ini, GLB apa GLBB Bapak Ibu? GLB. Iya, GLB ya. Berarti rumus yang dipakai itu kan cukup V sama dengan S per T ya. Oke. Yang ditanya apa Bapak? Oh, yang ditanya pernyataan yang benar. Di sini gimana? Ya, enggak ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan. Iya, soalnya semuanya dicari. Iya, jadi kalau di sini itu kebetulan kalau misalnya jawabannya A langsung mungkin bisa kita ini kan kita pilih ya. Tapi ini kalau misalnya kita cari dulu A-nya itu gimana. Berarti A yang ditanya itu jarak tempuh. Jarak tempuh itu kan berarti jarak lintasannya ya. Dari grafik itu, dari sumbu X ya kan dari minus 20 ke 20 itu jaraknya berapa Bapak Ibu? Dibaca aja, nggak usah dihitung lagi. 0. Kok 0? 40. Ini kan jadi ya, betul. Iya. Sesuai dengan lambang min. Iya, kalau kita pakai ini loh, apa sih namanya ini? Dulu kita belajar sumbu X, sumbu Y yang seperti itu. Iya, garis bilangan, betul sekali. Nah, kemudian kecepatan. Kalau kecepatannya itu rumusnya apa Bapak Ibu? V sama dengan S per T. Bu, boleh diulang yang itu Bu, perpindahan dan sama dengan jarak itu kan kalau jarak itu panjang lintasan, sedangkan kalau perpindahan dari nanti takutnya salah konsep Bu. Enggak. Iya, benar Bu. Cuman kan di sini kan apa namanya? Lintasannya lurus aja. Kecuali kalau misalnya nanti lintasannya yang ke arah barat, ke arah timur yang seperti itu bisa jadi. Tapi ini kan cuma garis lurus gini aja. Jadi perpindahannya itu kalau dalam kasus yang ini perpindahan dan jaraknya sama. Kecuali nanti bentuk lintasannya misalnya lingkaran, persegi, segitiga, itu mungkin beda. Saya sering menyamakan konsepsi takutnya gitu Bu. Iya, ini maksudnya bukan pengertian perpindahan dan jaraknya yang sama, tapi dalam grafik ini kebetulan perpindahan dan jaraknya sama, seperti itu maksudnya. Kalau jarak Gimana Ibu? Kalau jarak panjang lintasannya. Kalau Nol. perpindahannya posisi akhir dikurang posisi awal. Tapi kebetulan di sini di gambar ini karena cuma lintasannya garis gitu, makanya sama gitu. Oke, kita lanjut yang B. Yang B kecepatannya V sama dengan S per T. S-nya di sini berapa Bapak Ibu? Kita coba yang di 20 ya. S-nya 20. Boleh Pak Tri, soalnya grafiknya nggak kelihatan. Iya, grafiknya besar. Yang buat grafiknya itu. Pak Tri. Ya sudah deh Pak. Iya. Kalau untuk kecepatan ini Bapak Ibu bisa kita lihat di titik mana aja ya. Misalnya yang pakai yang
minus 20 pun bisa gitu. Kemudian yang C, karena tadi perpindahan dan jarak sama dengan 40 ya udah jawabannya C. Ya kan? Kemudian yang D itu karena bukan GLB, karena bukan GLBB, kan grafik ini GLB. Jadi di GLB itu tidak ada percepatan, makanya yang D salah, tidak perlu dihitung lagi gitu. Bu, kalau yang E gimana Bu? Bagaimana caranya menentukan bahwa ini grafik dikatakan GLB dan ini grafik dikatakan GLBB, Bu? Iya, ada jenis-jenis grafiknya. Nanti saya kirim deh, atau Pak Tri mau jelaskan? Ada jenis-jenis dia hubungannya dulu. Ada kalau misalnya hubungannya sama apa itu yang kecepatan nanti datar yang kayak gitu. Kayak di bawah kan Pak Tri ada ya? Gambar di bawah Pak Tri di soal berikutnya. Udah dulu Bu, nanti yang berikutnya baru. Enggak, maksudnya soal grafiknya ini. Kami juga mengenali bahwa ini sebelum kami ngerjakan dikenali Bu. Oh ini ternyata ini adalah GLB, ini kan GLBB gitu maksudnya Bu. Iya nanti jangan cocok sama ininya. Apa namanya di sumbu X-nya itu, kalau di sumbu X-nya itu jarak sama waktu, kalau garisnya seperti ini itu GLB. Tapi nanti kalau hubungannya itu kecepatan dengan waktu, nanti yang garis mendatar itu, Ibu. Jadi tergantung ininya, tergantung grafiknya, hubungan grafiknya, hubungan apa dengan apa gitu. Nanti kalau misalkan sumbu X terhadap T, grafiknya dia itu sinusoida atau dia melengkung, ya melengkung begini, maka dia GLBB. Contoh soal yang Gitu ya. mohon izin Pak Tri, Ya, Bu. contoh soal yang kemarin itu loh Pak, bisa ditampilkan kembali. Sekaligus kan itu ada yang GLB dan ada GLBB. Ada nggak ya? Yang kemarin Pak, yang Soal yang kemarin ya. bebek ya, yang bagian ini juga diam atau apa di soal berikutnya memang ada. Ini hubungannya antara V dengan T gitu. Oke, bentar Bu. Kemarin itu gampang pahami Pak, perbedaan GLB dengan GLBB. ini ya. Ya itu Pak. Jadi kan ada yang melengkung kata ya. Jadi terus pada posisi mana? Tapi kayak tadi juga Bu, tergantung sumbu X sumbu X-nya itu apa, di sumbu Y-nya itu apa. Kayak tadi kan di soal nomor 21 kan hubungannya malah F sama F sama T ya. Gitu. Jadi tergantung itunya juga, sumbunya juga. Ya betul Bu Rianti, tapi biar tidak bingung kitanya melihat hubungan itu, mending langsung ke grafiknya saja, itu maksud saya. Jadi maksudnya tadi dengan nanti dengan ini saya rangkum juga maksudnya Bu, maksudnya Ibu tadi ini kan sama, sumbu Y-nya X, sumbu X-nya itu T. Gitu ya. Nah, dengan grafik ini kan juga sama, sumbu Y-nya itu X, sumbu X-nya itu adalah T. Nah, dikatakan GLB apabila garisnya lurus seperti ini. Ini GLB. Ini GLB. Sama halnya dengan ini. Karena garisnya lurus ya, karena garisnya lurus dari sini ke sini, ini adalah GLB. Kapan X terhadap T itu dikatakan GLBB? Apabila sinusoida kayak gini, melengkung kayak gini, Bu. Ini, Bu. Ada lengkungan di sini. Inilah gitu. Ada pelengkungannya di Iya. Pak. Karena kuadrat Bu ya. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, karena ada kuadratnya itulah maka timbul grafik parabola. Itu Bu ya. Makanya melengkung GLBB. Itu maksudnya Bu. Lanjut Bu Rianti. Oke. Lanjut Bu. Baik. Oke, baik. 23. Ini jelas ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, yang ini jelas?
Jelas ya, baik. 23, silakan. Paham, Pak. Oke, 23. Gerakan seekor tikus dalam paralon ditunjukkan sama grafik. Ini variabelnya V, kecepatan terhadap T. Gitu kan? Nah, pada saatnya V ini, tikus ini, dia kecepatannya tetap. Pada kapan? Pada detik ke 3 dan ke 4. Berarti di sini itu geraknya adalah GLB. Ini kan naik kan? Berarti dia GLBB dipercepat. Berarti di sini GLBB diperlambat. Oke, yuk. Dong. Tikus pernah bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon kuadrat. Betul atau salah? Tikus pernah bergerak dipercepat. Dipercepat itu yang mana? 0 sampai 3 detik. Oke ya. Karena di sini kan konteksnya di sini kan GLBB dipercepat kan di sini kan. Oh, berarti percepatan terjadi di sini nih. Ini percepatannya. Coba kita hitung berapa sih percepatannya di sini? Berarti di sini kan apa aja variabel-variabel yang diketahui ya. Nah, di sini kita hitung dulu. Saya hitung di sebelah sini ya. Oke. V0-nya sama dengan 0. VT-nya sama dengan 18. Kemudian bergerak selama berapa detik T-nya? 3 detik. Gitu kan? Berarti A-nya, nah, kita tulis nih. A sama dengan VT dikurangi dengan V0. Gitu ya. Dibagi dengan T. Begitu. Ada persamaan ini Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya buat yang ada aja ya. Ada Pak yang tadi VT itu kan. Oke, saya tulis ya VT gitu ya. VT sama dengan V0 plus AT gitu kan. Ada ya gini ya. Oke, VT-nya 18 sama dengan 0 ditambah A-nya yang dicari T-nya 3. Berarti 3A gitu ya. 18 sama dengan 3A. Berarti A sama dengan 6 gitu ya. 6 sama dengan A. Berarti percepatannya 6 bukan 36. Maka opsi ini salah. Oke. Tikus pernah bergerak diperlambat dengan perlambatan min 24. Di mana dia diperlambat? Pada detik ke-4 sampai dengan detik ke-5. Gitu kan? Karena ini grafiknya adalah GLBB diperlambat gitu kan? Oke, berarti tinggal kita masukkan. Kita hitung Bu ya di sini Bu ya. Hitung di sini seret, kita hitung di sini ya. Oke. Kita tulis yang diketahui. VT-nya, V0-nya sama dengan 18 gitu ya. Kemudian VT-nya itu sama dengan 0. T-nya sama dengan 1 ya, dari 4 ke 5 ya. Nah, kita hitung nih di sini, diperlambat ya, berarti VT sama dengan V0 min AT gitu ya. Oke, berarti kita tulis VT-nya 0 sama dengan V0-nya 18 dikurangi AT. A-nya yang dicari, T-nya adalah 1. Berarti A sama dengan 18 ya. 18 sama dengan A. Diperlambat berarti dia minus kan di situ kan? Oke. Berarti di sini jawaban ini bukan 24 tapi 18. Ini juga salah. Sampai sini paham Bu? Pak? Paham. Oke. Pada selang 3 sampai 4 tikus berhenti. Coba 3 sampai 4 garisnya lurus. Berhenti atau gimana nih? Tidak. Bukan. Dia bergerak dengan kecepatan tetap. Karena ini GLB. Kan kecepatan, bukan berhenti. Oke? Berarti ini juga salah. Tikus pernah berbalik arah. Tikusnya nggak pernah berbalik arah karena grafiknya seperti ini. Berarti ini juga salah. Nah, kita buktikan.
Betulkah perpindahan totalnya itu 54 dengan cara kita hitung luas bangunnya? Ini bangun apa? Trapesium. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Oke, coba kita hitung ya. Luasnya, luas trapesium gitu ya. Luas sama dengan gitu ya. 5, panjang sisi bawah 5, panjang sisi atas berapa nih? 1 ya. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 2 dikali dengan tingginya. Tingginya berapa? 18. Oke. Berarti sama dengan 3 dikali 18. Jawabannya adalah 54 meter. Silakan Bapak Ibu. Jelaskah? Oke. Tinggal 2 soal. Oke. Maka jarak tempuh benda selama 10 detik. 10 detik. Ini, Bu. Berarti kita hitung luas ya. Oke. Luas bangun ya. Oke. Ini sama kayak tadi, Bu. Ini tingginya kita hitung ya. Tingginya ini ke sini 4. Gitu ya. Tingginya ini ke sini 8. 8 tambah 4 12 bagi 2 6 kali 3 18 ya. Oke. Yang tengah bentuknya persegi panjang. Tingginya 8, ini 4. 8 kali 4 32. Mbak, aku masih Zoom. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Yang terakhir tingginya ini 8. Tingginya ini 12. 8 tambah 12 20 bagi 2 10 ya. 10 kali 3 ya. 30. Oke, berarti kita hitung semuanya. Jawabannya adalah 80. Ulangin sebentar Kak, tadi yang 18. Gimana, Bu? Coba iya yang 18, 32 sama 30 Pak. Perhitungannya itu Pak. Oh, gini, Bu. Luas bangun. Ini kan trapesium kan, Bu ya? Luas trapesium, saya tulis ya. Trapesium itu sama dengan jumlah sisi sejajar gitu ya, dibagi 2 dikali dengan tinggi. Ini dibagi 2. Nah, kalau trapesiumnya kayak gini, yang di atas gitu Bu ya. Yang atas ini tingginya berapa ini? 4 kan? Ini 8. 4 tambah 8 12. Itu ya. 12 bagi 2 Iya Pak. 6. 6 dikali sisi ininya, tingginya ini 3. 6 kali 3 18. Sudah? Yang tengah bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar. Ininya 4. Gitu ya. Ininya 8. 4 kali 8 32. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, sini 30. Nah, kita jumlah semuanya ketemu hasil 80. Oke, Bu. Iya Pak. Jelas? Berarti yang tadi Pak, yang sejajarnya yang nomor sebelumnya, yang 23. Sejajarnya yang bawah, Bu, sama yang atas. 5 ditambah 1. Oke. Satunya mana Pak? 3 ke 4, Bu. Atas, Bu. Ini, Bu. Sama sejajarnya itu. Oke. Oke, Bu. Ya Pak. Lanjut. Tinggal 1 nomor. Lanjut Pak. Tinggal 1 nomor.
Nah, teng 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 teng. Coba coba. Iya Pak, coba saya nih. Tapi tidak saya ketabrak anak kecilnya. Oke, Bu. Dari mana ketabraknya, Bu? Ke sana tadi ini Motornya kenceng Pak, terus tiba-tiba ada anak kecil, jadi tabrak. Takdir. jawaban logika ya Bu Ari. Logika. Oke, kita hitung ya. Rio mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon. 72 km per jam ini sama dengan 20 meter per sekon ya. 20 meter per sekon. Oke. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah jalan pada jarak 50 meter dari pengendara. 600 ya 20 meter per sekon. Ah, gitu kan. Hanya 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Apa yang terjadi pada si anak gitu kan? Nah, kita gunakan persamaan ini aja, Bu. VT kuadrat gitu ya, sama dengan V0 kuadrat 2AS min 2AS gitu kan. Nah, kita lihat, kita mencari di mana sih sepeda itu berhenti gitu ya, pada jarak berapa sepeda itu berhenti, itu kita cari S-nya. Berarti ketika sepeda berhenti gitu ya, sepeda berhenti, maka kecepatannya berapa, Bu? Pak, Bu, kalau sepeda itu berhenti, berarti kecepatannya berapa? 0 gitu kan. Jadi kita tulis 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat 20 kuadrat dikurangi 2AS min 2 dikali dengan 2 dikali dengan S gitu kan. Oke, saya pindahkan ruas. 4S sama dengan 400. Berarti S-nya 100 meter. Berarti sepeda itu akan berhenti pada jarak 100 meter, Bu. Sedangkan jarak sepeda ke anak berapa, Bu? 50. Berarti anaknya ketabrak, Bu. Iya Pak. Oke kan? Iya, anak kecilnya yang nabrak motor Rio, Pak. Berarti Rio-nya nabrak, Pak. oh gitu ya. Motor Rio berhenti setelah menabrak anak itu, motor Rio tidak berhenti. Motor Rio berhenti ini salah, jelas salah, gitu kan. Motor Rio berhenti secara seketika dan masih berjarak, ini salah, jelas salah, gitu kan. Motor Rio berhenti sebelum menabrak, ini salah, gitu kan. Nah, motor Rio berhenti setelah menabrak anak kecil. Jadi anak itu tertabrak dulu, kemudian motornya berhenti. Ini jawaban yang benar. Salah. Silakan. Soalnya kali-kali ya Pak Tri. Gimana, Bu? Soalnya tragis. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ada Pak Tri, portofolio UKIN menunggu Pak Tri. Siap. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya. Oke, jangan lupa absen ya. Iya Pak. Oke, karena takut Bu saya lari. Nanti kalau nggak ngerti konsul lagi ya Pak Tri. Oke, baik. Jangan lupa besok ada ada menu Bu ya. Besok ada menu. Pak Tri, Ibu Rianti. Ada menu peda besok ya. Jadi dipersiapkan ya, gitu ya. Baik. Hari Minggu Pak. Iya Bu. Ibu kurang seminggu Bu. Ibu kurang seminggu masalahnya Bu. Hari sebelum UP. Sarapan terus. Oh, ya. Kan namanya aja eksklusif ya. Iya Bu. Tanpa batas. Siap Bu. Aduh, harus belajar keras Bu. Oke ya. Iya nih fisika. Mantap. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah belajar bersama-sama pada malam hari ini.
Mohon maaf bila mana ada salah dalam penyampaian dan sikap. Semangat Bapak Ibu ya. Insya Allah ikhtiarnya akan membuahkan hasil yang manis ya. Insya Allah lulus semua nanti Bapak Ibu ya. Amin Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Heri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Malam nih. Oke Bu.